Selamat pagi siswa-siswi SMP Katolik Santo Petrus. Kembali lagi kita dalam pelajaran IPA, yaitu materi KD 3.10 lapisan bumi. Nah, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang litosfer ya. Nah, dimana pada minggu lalu kita udah belajar litosfer berasal dari bahasa Yunani. Nah, yang berarti berbatu dan padat. Secara harafiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar dan disebut dengan kulit bumi. Nah, gabungan dari litosfer, kerak bumi dan kerak samudra ini akan membentuk suatu yang disebut dengan lempeng tektonik. Nah, fokus kita hari ini adalah tentang tektonisme atau sesuatu yang mempelajari tentang lempeng tektonik. Apa sih tektonisme itu? Tektonisme adalah pergerakan lempeng tektonik yang dapat menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, atau padatan sehingga menghasilkan permukaan bumi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Aktivitas pergerakan lempeng bumi ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini terbentuk. Nah, pergerakan lempeng tektonik terjadi karena adanya peristiwa konveksi di asthenosfer. Nah, jika kalian ingat di KD sebelumnya, konveksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Ya, diingat aja kembali. Oke, nah karena tekanan yang di asthenosfer itu yang tinggi, menyebabkan litosfer yang padat itu menjadi patah. Patahan lempeng bumi yang ada saat ini diketahui ada sekitar 20 dengan ketebalan kurang lebih 70 km. Sebagai contoh pergerakan lempeng ini antara bumi ini kayak gini. Ini misalkan bumi. Nah, ini adalah lapisan asthenosfer yang selalu bergerak atau melakukan konveksi, arus konveksi. Nah, ini di sini. Nah, di sini berupa cairan. Nah, sedangkan lempeng tadi itu berbentuk padatan mengapung di atas cairan yang panas ini. Nah, ini terjadi secara terus-menerus berputar menyebabkan lempeng ini bergerak. Oke. Nah, teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh McKenzie dan Robert Parker pada tahun 1967. Nah, adanya aliran konveksi yang dikeluarkan oleh mid-oceanic ridge atau yang disebut juga dengan punggung tengah samudra mengakibatkan lempeng menyebar ke kedua sisi sehingga menambah materi kerak bumi. Nah, aliran konveksi ini terjadi karena adanya tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, kemudian daerah patahan atau transform fault merupakan tempat masuknya lempeng tektonik yang ditandai dengan deretan palung laut dan pulau vulkanis. Nah, pulau vulkanis ini seperti yang ada saat ini yang lagi tren itu anak gunung Krakatau. Nah, itu termasuk dalam pulau vulkanis aktif. Nah, ini ocean right-nya, mid ocean itu berarti yang ada di pertengahan. Dia ada di tengah-tengah samudra, punggung tengah samudra. Nah, sedangkan transform fault ini nih daerah patahannya. Biasanya ada palung-palung lautnya. Nah, ketika batuan cair ini keluar dari asthenosfer ini, dari sini, dari patahan-patahan ini, maka akan membentuk suatu materi baru untuk kerak bumi atau lempeng baru bagi kerak bumi. Oke, selain lempeng baru, hasil yang keluar dari patahan-patahan ini juga akan membentuk suatu pulau vulkanis atau pulau gunung api dari dasar laut. Bisa juga terjadi di daratan. Nah, jadi ini contoh dari akibat adanya pergerakan lempeng yang menyebar ke dua sisi arah sehingga terbentuklah suatu gunung api di dasar laut. Ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama itu divergent plate boundaries, di mana lempeng itu saling menjauh atau menyebar. Nah, yang kedua itu convergent plate boundaries. Nah, lempengnya itu saling mendekat.
Dan yang terakhir itu transform plate boundaries atau lempeng saling berpapasan. Nah, secara gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk yang ini divergen atau saling menjauh, dimana ini adalah lempeng samudra saling menjauh. Kemudian yang ini itu transform, lempeng itu saling berpapasan atau bertemu saling menyenggol. Nah, ini transform. Nah, sedangkan convergen di sini ada dua jenis, yaitu substitution sama collision. Nah, convergen yang substitution ini bedanya ini antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Sedangkan yang ini itu antara lempeng benua. Jadi sama-sama lempeng benua terjadi saling menabrak atau saling mendekat. Akibat adanya pergerakan lempeng bumi ini menjadi adanya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, meletusnya gunung berapi, dan perubahan permukaan bumi. Contoh tadi perubahan permukaan bumi itu seperti terdapatnya pulau vulkanik. Nah, kemudian memisahnya pulau yang terjadi di Indonesia itu contohnya adalah Pulau Nias, karena adanya pergerakan lempeng tektonik menyebabkan Pulau Nias yang awalnya itu menyatu dengan Pulau Sumatera menjadi terpisah. Nah, kemudian gempa bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, kalau gempa tektonik ini karena adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik ini karena akibat dari meletusnya gunung berapi. Nah, tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar karena adanya pergerakan lempeng bumi di dasar laut. Jadi ketika adanya pergerakan lempeng di dasar laut, ini menyebabkan suatu gelombang air laut yang sangat besar. Nah, gelombang inilah yang disebut dengan tsunami. Kemudian terdapat 5 lempeng besar yang ada di bumi untuk saat ini. Yang pertama Eurasia, Afrika, Amerika, Pasifik, Australia atau Hindia, nama lainnya juga disebut Indo-Australia, dan Antartika. Nah, ini adalah peta persebaran lempeng yang ada di sekitar Indonesia, di mana Indonesia ini diapit oleh beberapa lempeng besar dan lempeng-lempeng kecil. Lempeng besar ada lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng benua Australia, lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng kecil-kecil lainnya seperti lempeng Filipina dan lain-lainnya. Nah, sehingga aktivitas di sekitar ini, tempat pertemuannya lempeng-lempeng ini, sangat besar aktivitas vulkanik dan tektoniknya. Jadi di daerah sekitar ini sangat rawan untuk terjadinya gempa bumi dan meletusnya gunung berapi. Nah, ditandai dengan banyaknya gunung api yang aktif di sekitar ini. Sehingga daerah ini atau Indonesia itu disebut dengan cincin api karena di sini disebut dengan tempat bertemunya lempeng-lempeng besar di bumi. Oke, silakan perhatikan video yang ada di sini. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. It's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. Mari kita saksikan simulasi untuk tektonisme. Nah, bumi
ini terbentuk dari gas-gas yang panas, di mana inti bumi panasnya bisa mencapai 6000 derajat Celcius. Nah, akibat semakin panasnya, maka inti bumi ini akan menghasilkan tenaga endogen. Nah, di pelajaran yang sebelumnya, ketika atom atau suatu materi itu panas, maka atom-atom yang bergerak itu akan semakin cepat. Nah, inilah yang membuat adanya tenaga endogen dari dalam bumi. Nah, adanya tenaga endogen dari dalam bumi ini menyebabkan panasnya itu berpindah atau terjadi proses konveksi di astenosfer, sehingga membuat cairan-cairan yang ada di astenosfer ini bergerak. Nah, pergerakan astenosfer ini menyebabkan lapisan di atasnya yaitu litosfer dan menyatu dengan kerak bumi membentuk suatu lempeng bumi ini menjadi pecah. Kemudian pecahan-pecahannya ini dapat bergerak karena adanya aliran arus konveksi yang ada di astenosfer ini. Nah, bisa kalian saksikan kira-kira seperti ini adalah yang terjadi di dalam bumi, bagian dalamnya. Ini lempeng bumi ini selalu aktif bergerak, namun tidak kelihatan dari atas. Nah, ketika lempeng bumi ini bergerak masuk lagi ke dalam bumi yang panas, maka lapisan ini mulai mencair. Batuan, lempeng bumi ini kan berbentuk batuan. Lapisan ini mulai mencair, membentuk suatu yang disebut cairan batuan yang disebut dengan magma. Nah, magma ini naik ke permukaan bumi akan membentuk suatu peristiwa vulkanisme atau meletusnya gunung berapi. Nah, magma ini akan menghasilkan lava. Ketika magma itu sudah sampai ke permukaan bumi, maka dia akan membentuk suatu yang disebut dengan lava. Terakhir, vulkanisme. Vulkanisme adalah segala kegiatan magma pada lapisan litosfer yang menyusup ke lapisan atas atau ke permukaan bumi. Nah, vulkanisme terjadi juga karena adanya tenaga endogen, itu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, magma ialah batuan cair yang terdapat dalam bumi, khususnya itu dapur magma. Nah, magma ini terbentuk dari gas dan mineral. Naiknya magma ke permukaan bumi menyebabkan erupsi atau meletusnya gunung berapi. Nah, magma yang mengalir ke permukaan bumi ini disebut dengan lava. Jadi ketika magma ini sudah mencapai permukaan bumi, maka sebutan lainnya adalah lava. Jadi bukan magma lagi. Selain lava, ketika gunung api meletus akan mengeluarkan gas CO2, CO, HCN, H2S, SO2 dan gas lain-lainnya. Nah, di sini adalah bentuk dari struktur gunung api. Nah, di sini ada lapisan kerak bumi. Nah, ini khususnya dapur magmanya. Ini terbentuk di bagian gunung apinya, dapur magma. Kemudian ini bagian tempat untuk keluarnya magma. Nah, ini erupsinya. Tapi dia juga bisa keluar dari beberapa kawah-kawah atau erupsi-erupsi lainnya. Nah, ketika lava ini keluar, maka akan mengalami pendinginan. Nah, pendinginan ini akan membentuk suatu batuan beku atau igneous rock. Oke. Sekian pembelajaran IPA untuk hari ini. See you next part ya. Goodbye. Annyeong.